kalau belum ada pertanyaan ya, yang kira-kira dokter Gigi, sejauh mana batas pengetahuan kita, apakah sebenarnya ketika kita dididik dari kita kecil, apakah kita sebenarnya percaya kepada Tuhan yang jangan-jangan semata-mata deistik gitu. Pendidikan agama kita itu hanya berhenti pada deisme, dokter. Karena kalau kalau kita mau beragama secara benar, rasanya hampir mustahil juga dalam masyarakat yang kompleks ini. Banyak kan kan kebanyakan pendidikan orang-orang tua kita bilang katanya berdoa aja sama Tuhan, Tuhan campur tangan, dan tradisi agama tertentu ada yang pasif, ada yang aktif. Tapi rasa-rasanya yang saya amati semuanya mengarah kepada semacam deisme, dokter. Ini bagaimana kita bisa menjelaskan pengalaman ini kepada orang orang seperti ini? Oke, terima kasih, dokter. Makasih Mas Hans. Mas Hmm. manggilnya Mas Gigi aja ya, jangan nggak usah pakai dokter. Biar biar enak, Ya, ya. Oke, oke, baik. biar akrab gitu ya, biar nggak berjarak itu gitu. Oke. Ya memang memang kita akui Mas Hans dan kawan-kawan, pendidikan kita itu pendidikan agama terutama itu agak bukan agak ya, didominasi dengan cara beragama yang doktriner dogmatis begitu ya. Ada begitunya. Jadi memang kita mengenal filsafat itu mungkin bukan dari keluarga, tapi dari bangku pendidikan atau mungkin dari ya komunitas seperti circle ini. Itu kan yang berjasa besar dalam memasyarakatkan filsafat yang itu mengizinkan siapapun punya akses untuk filsafat itu seperti apa sih tanpa harus masuk dalam fakultas filsafat. Jadi memang betul Mas Hans, kita dididik dalam bertuhan saja itu seringkali bersifat ya ya percaya aja gitu kan begitu imani saja. Ada yang level seperti itu, ada yang masih agak mending gitu ya. Misalkan dulu waktu kita kecil bertanya, ini dari mana Bu, dari mana Pak, kita manusia dari mana Pak, ini alam dari mana Pak, ada yang dijawab dengan analogi, itu masih mending, saya apresiasi banget. Oh ini semua ada yang menciptakan nak, yang menciptakan namanya Tuhan, itu masih agak mending ya, walaupun tentu nggak cukup berhenti pada analogi ya. Yang tipe kedua ini bisa dikembangkan pada kajian filsafat lebih lanjut. Tuh begitu. Sayangnya Mas Hans, pendidikan kita itu masih belum akrab dengan filsafat. Ya, misalkan kita mengenal filsafat itu kapan sih? Paling dini ya, kuliah S1, ada mata kuliah, misalkan kayak pengantar filsafat ya, kalau kalau di kampus umum ya Mas ya. Kalau di Triarkara ya tentu banyak mata kuliah filsafat, itu mungkin satu mata kuliah sendiri ya, filsafat ketuhanan gitu, mungkin demikian ya. Nah, itu itu dari situ. Nah, akhirnya begini. Kita dari kecil itu terbiasa lebih pada ke teologis doktriner, dogmatis daripada filosofis seperti kita kajian kita sekarang ini. Tapi yo, ya apa? Kita sudah terlanjur dalam kultur seperti itu, maka memang betul sekali lagi peran dari komunitas filsafat seperti ini itu luar biasa, Mas. Akhirnya kita kan kenal tuh argumen kosmologi itu seperti apa, teologi seperti apa, plus minusnya seperti apa. Akhirnya kita semakin tercerahkan. Kalau kita ketemu teman-teman ateis, Mas, kita biar ndak ini ya, ndak terdiam gitu ya. Dengan argumen yang itu luar biasa, bejibun, dikritisi, terus ya saya percaya saja pada Tuhan, itu dogma saya. Wah ini kan tidak bisa mempertanggung jawaban kredibilitas kalau seperti itu. Tapi kalau saya punya argumen ini, saya bisa membantah seperti ini, itu kan lebih keren. Oh itu kan gitu, lebih lebih kuat, Mas, lebih strong. Apalagi pertumbuhan ateis dan agnostik itu makin luar biasa, Mas. Survei Ipsos terbaru itu menunjukkan 29% dunia, Mas, itu ateis atau agnostik. Ya, berarti kan tumbuhnya cepat banget, itu kan begitu. Kalau kita orang-orang beragama nggak punya basic argumen yang kuat, ketemu mereka, terus ketemu kehidupan yang sangat pragmatis seperti zaman sekarang, itu kita bisa katut, Mas. Apa katut itu gimana ya? Kita bisa tergilas lah iman kita. Apalagi sekarang semua diukur dengan pragmatisme ya. Ngapain belajar filsafat? Kerja apa kamu filsafat? Ya kan begitu. Bahkan terbaru Mas, saya pernah debat dengan seorang influencer itu yang menyatakan prodi filsafat tutup aja. Itu saya ikut debat di situ juga Mas saat itu.
Ada juga Bang Martin Suryajaya juga ikut nimbrung dari Dirgantara juga Bung Martin ya. Nah, itu kan berarti kan kita nih sejak kecil sudah dididik seperti itu, ketemu iklim pendidikan dan kultur yang sangat pragmatisme dan tidak akrab dengan filsafat. Kalau kita nggak kuat-kuatan, ya kita bisa KO tadi. Nah, bisa pelan-pelan tergerus tadi, Mas. Itu begitu ya. Memang tradisi kita itu cenderung pada keteis ya, kan begitu kan. Tapi nggak fokus mempertanggungjawabkan, langsung diamalkan seperti apa. Kalau saya pertanggungjawabkan terlebih dahulu, iman, baru kita aplikasikan. Itu akan nampak kebesaran dari kita bertuhan, Mas. Itu seperti komentar saya, Mas Hans. Terima kasih kurang lebihnya. Ya, terima kasih Mas Gigi untuk jawabannya. Dan saya akan pergi langsung ke penanya pertama. Ini sudah ada yang raise hand. Mungkin Mas Jihad boleh camp dan Om. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Ya, sangat baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dan saya mohon maaf, mohon izin untuk off cam untuk pada malam hari ini, Mas. Eh, Perkenalkan, nama saya Jeta Kimal Kusuma. Mohon izin bertanya pada Mas Gigi, izin Mas Gigi bertanya sehubungan dengan yang telah disampaikan tadi, menyambung dari pertanyaannya dari moderator pada malam hari ini. Tadi sempat disampaikan bahwasanya terkait dengan kayak kita mengikuti dalam beragama itu lebih sifatnya doktrin dan dogmatis begitu ya. Eh, Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana sih kita untuk secara idealnya dalam beragama itu bagaimana agar kita benar-benar mengenal kesejatian dalam bertuhan, begitu itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi sempat disinggung terkait dengan eh, proses pembelajaran filsafat tadi, karena filsafat itu ada yang menyatakan induk dari segala ilmu gitu. Untuk memulainya itu alangkah baiknya kita dikenalkan sejak dini atau di usia berapa ini secara pendidikan yang tepat untuk dikenalkan filsafat kepada uh, seorang anak itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanggungjawaban keimanan tadi. Mungkin mohon petunjuk dan arahannya Mas Gigi sehubungan dengan pertanggungjawaban iman itu secara konsep teologi dan ketuhanan itu bagaimana? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mas. Boleh langsung ditanggapi saja Mas Gigi apa? Mas Gigi untuk jawabannya. Ya, Mas Hans, terima kasih Mas Jihad. Ini pertanyaan yang lumayan fundamen ya. Jadi bagaimana proses ah, tadi ya masalah beragama tadi. Kalau saya itu tadi Mas, memang sebenarnya Tuhan itu memberikan akal pikiran itu fungsinya memang simpelnya buat mikir ya, buat mikir termasuk dalam dalam kita beragama itu seperti itu. Karena tidak mungkin ada pertentangan antara akal pikiran dengan petunjuk yang diberikan. Itu kesatuan sistem lagi-lagi. Jadi Tuhan memberikan petunjuk wahyu kan seperti itu, lalu memberikan akal pikiran. Harusnya nggak boleh bertentangan. Kalau bertentangan jadi masalah itu kan begitu kan ya. Realitas bilang A, wahyu bilang B, akal bilang C. Bagaimana manusia nanti dapat menjalani kehidupan jika seperti itu? Tapi semuanya harus harus satu suara itu kan begitu. Karena bagaimanapun petunjuk Tuhan, kitab suci misalkan, itu kan bicara tentang realitas, hukum-hukum universal. Akal pikiran juga berbicara hukum universal. Harusnya keduanya nggak boleh bertentangan. Maka sebenarnya kita nggak perlu khawatir kok beragama dengan berakal dengan ilmu pengetahuan itu nggak perlu khawatir itu seperti itu teman-teman sekalian yang saya hormati. Loh mas saya sudah terlanjur gitu ya belasan tahun itu beragama dengan cara seperti tadi ya doktrin dan sebagainya dogmatis dan sebagainya. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kalau saya. Itu jadi
Ya udah, ayo kita bangun yuk, dari kajian seperti ini, Mas Jihad, tentang yang paling dasar terlebih dahulu. Ya mungkin ada ya yang itu berargumen, ngapain sih kamu iman pada Tuhan aja dibukti-buktikan, kamu meragukan. Loh, kita nggak meragukan, kita tuh malah ingin memperkuat keyakinan gitu loh. Kita itu pengen memberikan dasar yang kuat, bukan menjadi agnostik, bukan. Apalagi ateis, enggak. Tapi kita tuh menuntut pertanggungjawaban, karena akal sehat kita tuh pasti menuntut pertanggungjawaban. Itu fitrah dasar manusia. Saya, Mas, itu juga sejak SMA itu pernah mengalami krisis keyakinan. Betul itu. Saya tuh mempertanyakan hal-hal dasar, Mas. Kenapa saya iman pada Tuhan? Itu kan begitu kan. Apa argumennya? Terus saya ketemu Harun Yahya itu ya. Ya tadi saya cerita saya koleksi VCD-nya itu. Oh, saya tertarik, Mas. Tapi lama-kelamaan saya merasa ada kelemahan-kelemahan, ada lompatan-lompatan logika yang dalam pemikirannya beliau ya, teman-teman sekalian. Akhirnya ini nggak puas saya dengan argumen seperti ini. Saya harus punya argumen yang benar-benar kuat. Argumen yang itu benar-benar melampaui argumen kosmologi dan teleologi. Lah ini cikal bakal saya merumuskan dua teori itu seperti itu, Mas. Jadi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ya udah, yuk. Mungkin kita beragama sejauh ini ada keraguan, ada ketidakmantapan. Maka kita mulai dari memantapkan keyakinan dengan nalar tadi, dengan rasio kita tadi itu, Mas. Sehingga saya bertuhan itu mantep kok. Nah, itu kan seperti itu, Mas. Kalau masukan saya seperti itu. Yang kedua, proses pembelajaran filsafat. Ini menarik ya. Sejak kapan itu kan begitu? Kalau saya, Mas, sejak dini. Sejak dini sejak kapan? Sejak usia ibu ibu apa mendidik itu harus harus dimulai minimal dari filsafat sederhana. Gampang. Anak tanya, anak kecil tuh kritis loh, Mas, jangan salah, kritis. Bu, ini dari mana, Bu? Ini apa? Ini siapa, Bu? Ini bagaimana? Ini yang membuat siapa, Bu? Itu kan sudah secara alamiah kita sudah diarahkan untuk filsafat. Lah, orang tua yang baik itu jangan bilang kamu itu banyak tanya, kamu itu durhaka. Jangan. Itu malah mematikan nalar mereka. Tapi apa? Jawab dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ini yang membuat siapa? Lihat tuh, nak, ada jalan tol tuh. Bagus ya. Kemarin ada apa nggak jalan tol itu, nak? Nggak ada, Pak. Misalkan. Yang membuat siapa? Manusia. Oh, berarti ada yang membuat ya. Sebelum membuat tuh ngapain, nak? Nah, tuh. Mendesain, menggambar. Simpel-simpel aja dulu. Mereka bertanya, mengeksplorasi, mengamati. Lalu dia masuk kepada pendidikan dasar dan menengah misalkan. Nah, itu kurikulum kita jangan hanya gembar-gembor di coding dan AI gitu ya. Sebelumnya itu harus punya basic filsafat, karena bahasa coding AI itu adalah bahasa algoritma logika banget, logika simbolik. Nah, kalau basic filsafatnya nggak kuat, ini bagaimana? Nah, sehingga perlu sekali yang namanya kajian filsafat sejak dini. Logika sederhana itu seperti apa? Bagaimana menganalisis, mengamati, itu kan begitu kan. Nanti baru masuk kuliah, nah itu baru agak lebih kompleks lagi gitu ya. Saya juga mengajar mata kuliah pemikiran sistematis, Mas Jihad dan kawan-kawan. Itu juga mengajari bagaimana modus-modus berpikir begitu ya. Bagaimana cara berpikir multi perspektif, interperspektif, itu kita ajari banget. Bagaimana mengkritik yang benar, tidak ad hominem, apa logical fallacy apa saja. Itu harusnya seperti itu ya, dimulai sejak sejak dini. Yang ketiga tadi, ini hampir sama dengan yang pertama ya, Mas, pertanggungjawaban tadi ya. Ya, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita imani tadi. Misalkan, apa itu benar, apa itu ontologi realitas, apa itu asal-usul alam, apa itu argumen adanya Tuhan, Tuhan itu bagaimana, apa hubungan Tuhan manusia alam, apa itu etika. Itu kita punya pertanggungjawaban filsafatnya semua, Mas. Manusia kan mungkin salah toh, Mas Gigi. Iya, betul. Tapi juga manusia juga mungkin benar, bisa benar. Nah, artinya kita seiring waktu memperbaiki kualitas pertanggungjawaban pemahaman kita. Salah itu yo
nggak heran ya manusia itu kan seperti itu ya. Kita ujian disertasi aja itu berkali-kali dikritik, dibantah dan sebagainya. Itu biasa Mas, itu kan begitu. Termasuk di forum-forum ini juga. Tapi apa kita berproses, nggak langsung jadi gitu kan begitu. Kalau langsung jadi mah malaikat enak itu kan begitu ya. Tapi kita manusia dengan segala keunikannya tadi itu Mas yang berproses. Begitu jawaban saya untuk Mas Jihad kurang lebihnya. Silakan mungkin ada feedback atau nuwun. Terima kasih Mas Gigi untuk jawabannya dan Mas Jihad untuk pertanyaan yang mendasar ya dan untuk pendidikan kita ya dan cara orang tua dan anak seharusnya berinteraksi dengan sehat ya. Ya, Dan ya. ini saya punya pertanyaan lagi nih dari moderator kita dari Bapak Aziz Kurniawan dari kolom chat. Perkenalkan, saya Aziz Kurniawan. Izin bertanya kepada Pak Gigi tentang teologi. Apakah Tuhan itu terikat ruang dan waktu? Jika terikat, bagaimana? Dan jika tidak, mohon penjelasan. Nah, ini mungkin pertanyaan tentang Tuhan sebagai noumena mungkin, Mas. Mungkin bisa ditanggapi, Mas. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Aziz Kurniawan. Jadi kalau berdasarkan kajian sistem yang kami gagas tentu ya tidak terikat ruang dan waktu ya, karena memang dengan ruang dan waktu Mas Tuhan itu tidak terikat kausalitas, keteraturan dan kekacauan. Tidak terikat yang namanya eh, kekurangan, kebutuhan, ketergantungan begitu ya. Terus komparasi eh, ini yang paling besar paling kecil nggak terikat itu karena dia tadi ya dia mutlak, dia mengatasi segala sesuatu tadi. Bahkan dia nggak terikat kausalitas yang bersifat imaterial tadi ya, tapi dia yang menciptakan kausalitas imaterial. Jadi seharusnya tidak boleh terikat ruang dan waktu. Kenapa ya tadi dia akan definisi Tuhan menjadi kabur kalau seperti itu ya. Kan kalau terikat ruang dan waktu terikat ya tadi kekurangan, kebutuhan, ketergantungan dan lain-lain. Itu seperti itu Mas. Termasuk berarti Mas Gigi nggak sepakat dengan panteisme ya. Panteisme itu kayak baru Spinoza yang menyatakan Deus sive natura, alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam. Iya tentu saya nggak sepakat karena itu juga akhirnya rancu kan, mana yang relatif, mana yang mutlak, gitu kan begitu. Romo Magnis juga dalam buku Menalar Tuhan di bagian bab akhir ya, namanya bab penciptaan itu juga mengkritik panteisme itu kan gitu, tidak memuaskan karena ya tadi akhirnya menjadi rancu secara definitif dan argumen pembuktian kita nanti lemah nanti. Kita membuktikan, oh ini semua terbatas, ini semua harus ada yang menciptakan. Yang menciptakan di dalam alam semesta itu sendiri itu kan logikanya bulat itu ya, paham ya? Circular circular reasoning, circular logical teman-teman sekalian. Jadi seharusnya tidak boleh terikat ruang dan waktu ataupun terikat kausalitas, keteraturan dan kekacauan. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu tadi ya, gitu kan. Begitu Mas Aziz jawaban saya kalau gitu ya. Oke, Pak Aziz Kurniawan, terima kasih untuk pertanyaannya dan Mas Gigi terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin sehubung belum ada lagi yang raise hand atau bertanya di kolom chat, izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi, Mas. Monggo, monggo, aman-aman, Mas Sam, silakan. Jadi dalam tradisi-tradisi agama besar, terutama dalam tradisi Islam dan tradisi Kristiani ya, ada tokoh-tokoh tertentu yang mencapai suatu taraf rohani tertentu kalau apa kalau orang sufi kan bilangnya kan kayak makom tertentu, Mas. Sehingga mereka bisa melihat Tuhan dalam alam semesta. Yang tadi Mas Gigi katakan kan Mas tidak setuju dengan panteisme. Tapi kalau kita lihat tulisan-tulisannya Ibn Arabi misalnya atau dalam tradisi Kristiani ada Fransiskus dari Assisi, mereka itu mengagumi alam itu sebagai ceruk manifestasi yang ilahi tapi dengan bahasa-bahasa yang begitu metafisis, puitis gitu Mas. Puitis. Kayak misalnya kan Fransiskus Assisi kan menulis Kidung Matahari dan Kidung Bulan. Terus Ibn Arabi kan mengatakan Al-Ayan Al-Sab kita gitu Mas. Kalau saya salah mohon maaf Mas. Yang mengatakan manifestasi Tuhan dalam dalam setiap jejak ciptaan gitu. Eh
kalau kita pergi kepada orang-orang awam dan mencoba untuk menjelaskan ini, mungkin karisma mereka akan lebih mengalahkan pengajaran mereka, Mas, sehingga eh, tidak bisa membedakan yang mana yang panteisme, yang mana yang panenteisme, apa yang menjadi suatu apa Tuhan sebagai sumber dan manifestasinya ditemukan di alam, tapi manifestasi itu bukan Tuhan sendiri, Mas. Bagaimana dengan bahasa yang sederhana kita bisa menjelaskan ini? Mungkin menyambung dari pertanyaan Pak Ajis Kurniawan tadi mengenai ruang dan waktu dan keterbatasan Tuhan, sekaligus ketidakterbatasannya dalam adanya sendiri gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, ya, menarik ya, masuk ke uh, uh, tradisi teosofi dalam Islam dan Kristen. Saya jawab yang dasar terlebih dahulu, Mas Hans. Memang beda antara panteisme dan panenteisme. Kalau panteisme itu ya God is nature, nature is God, itu kan begitu. Ada dimensi material, ada dimensi rohani. Rohaninya ya Tuhan itu. Cuma ini sebenarnya satu. Kalau panenteisme itu menggunakan modus emanasi gitu ya, atau pancaran gitu ya. Dalam bahasa Arab itu faid, itu kan begitu. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, yang itu intinya menyatakan alam semesta adalah pancaran dari Tuhan. Jadi Tuhan itu berpikir dengan akal, dia mengetahui, terus ada akal 1, 2, 3, 4 sampai kalau nggak salah 9 atau 10 ya, saya lupa ya. Nah, itu akhirnya jadilah alam semesta kita. Itu namanya panenteisme. Karena seperti teman-teman Hindu itu kan itu juga panenteisme, bukan bukan panteisme, tapi cenderung panenteisme kalau salah itu karena dari Brahman itu Tuhan yang Esa itu dalam Hindu, terus dia memancar jadi Trimurti, Trimurti jadi banyak dewa dan macam-macam ya. Itu bedanya di situ. Betul, saya cenderung berseberangan Mas dengan tradisi-tradisi itu ya. Taib Nusina Al-Farabi dalam disertasi saya itu juga mengkritik emanasi tadi itu dengan berbagai macam kritik karena ya tadi ya menurut hemat kami dengan emanasi itu akhirnya terjadi yang namanya perubahan dan evolusi itu kan begitu dalam diri Tuhan tentunya ya kalau seperti itu ya dan juga pada akhirnya baik Ibnu Sina maupun Al-Farabi itu kan menggunakan alam yang kodim, alam yang tak terhingga tapi lahir dengan emanasi. Saya juga melihat itu juga kontradiktif gitu loh. Karena kalau alam tak terhingga, bagaimana dia sampai kepada eksistensi Tuhan? Karena emanasi itu menunjukkan keberawalan sebenarnya. Berawal dari mana? Dari diri Tuhan. Beda dengan Kristus nihilo, beda. Kalau Kristus nihilo, Tuhan menciptakan tanpa bahan. Itu begitu. Kalau emanasi Tuhan, alam ini dari Tuhan, itu kan seperti itu. Nah, memang kalau tradisi sufistik tadi itu tidak menekankan argumen adanya Tuhan, Mas. Jadi kayak orang seperti saya ini cenderung ya mungkin di apa ya? Mungkin apa Kak direndahkan oleh oleh mereka karena buktinya udah jelas, tajali ini jelas. Kamu kenapa bikin argumen yang ribet-ribet? Nggak usah, gitu kan begitu. Belum lagi ada namanya konsep wahdatul wujud maksudnya ya, kesatuan kesatuan wujud itu udah jelas. Jadi kamu gigih kenapa pakai argumen yang ribet-ribet seperti itu nggak perlu. Itu itu seperti itu ya. Cuman saya kan berangkatnya bukan iman pada Tuhan, alam adalah tajil dari Tuhan. Saya bukan berangkat dari situ, tapi saya dari mencari, betul-betul mencari. Itu kan begitu. Mencari dari nol. Jika memang yang benar adalah ateis, ya nggak masalah. Karena berangkat dari nol tadi. Kalau yang benar adalah ateis, maka ya sudah kita harus mengakui adanya Tuhan. Artinya di awal pencarian, saya tidak mengasumsikan atau mempostulatkan alam adalah tajali Tuhan. Enggak. Tuhan aja belum dibuktikan. Kalau saya begitu, mas saya balik kritik mereka seperti itu. Atau ketika kita mengkritik Immanuel Kant, Kant itu unik Mas Hans. Apa uniknya? Dia membantah kosmologi, dihancurin semua. Dia membantah teleologi atau fisikoteologi, dibantah semua. Loh, berarti kan ateis dong? Enggak. Kan itu teis tetap. Dia menggunakan posisi antinomi, yaitu yang menyatakan alam terbatas
dan alam nggak terbatas itu sama kuat. Nah, itu juga saya bantah tuh di disertasi saya. Nggak mungkin keduanya sama-sama kuat, karena keduanya saling berkontradiksi satu sama lain. Harus benar salah satu. Nggak mungkin keduanya sama-sama, kan absurd. Misalkan alam semesta itu ya terhingga ya nggak terhingga, itu kan begitu ya. Semesta itu ya teratur, desain sekaligus kebetulan. Ini kan nggak mungkin secara hukum non kontradiksi kan begitu kan. Harus benar salah satu, teman-teman sekalian. Nah, lanjut ke Kant tadi, Kant itu nggak usah membuktikan Tuhan dengan asal-usul alam, itu semua absurd. Kita nggak bisa mencapai nomena, karena dari awal kan sudah seperti itu. Dia tidak mengakui kekuatan akal mencapai nomena, hanya sebatas pada fenomena. Ini juga menjadi problem, karena apa? Akhirnya dia jatuh pada kontradiksi ketika dia berargumen, tapi Tuhan harus ada. Karena Tuhan itu diandaikan menjamin standar nilai moral aja. Akhirnya dia kan pakai argumen moral ya, Mas ya. Ada postulat Tuhan. Loh, ini menarik. Tuhan dipostulatkan tapi nggak dibuktikan. Nah, ini yang menjadi kontradiktif gitu loh. Karena Tuhan itu bukan postulat. Postulat itu kayak gini loh. Segitiga itu ada 3 sisinya, itu nggak perlu dibuktikan, jelas. Satu tambah satu berapa? 2. Siapapun pasti bilang 2, itu postulat. Kalau kita bicara Tuhan itu ada, kita perlu pembuktian yang luar biasa. Karena kita berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, extraordinary tadi itu. Maka kan pun saya juga tidak sepakat, karena tadi dia mengandaikan sesuatu yang nggak dia buktikan. Sesuatu yang dia sendiri tidak jelas apakah alam itu terhingga atau nggak terhingga. Tapi dia masuk pada moral. Nanti moralnya pun jadi moral yang bersifat relatif. Karena tidak ada dasar yang itu uh, menjamin baik menurut Tuhan. Tuhan yang mana? Pakai argumen apa? Nanti kan begitu jatuhnya nanti. Nah, itu seperti itu, Mas. Pentingnya membuktikan Tuhan secara sistemik itu di situ ya. Itulah kenapa saya cenderung bersifat peripatetik, bukan bersifat apa gnostis, irfani gitu ya, atau seperti uh, uh, ataupun neokantianisme dan kawan-kawan itu. Itu begitu, Mas Hans, kalau lebih. Terima kasih, Mas Gigi. Saya senang sekali bisa ketemu dengan teman diskusi yang lebih peripatetik gitu, Mas ya. Jadi sangat memperkaya sekali. Eh, saya belum menemukan ada teman-teman yang raise hand atau bertanya lagi. Mungkin saya boleh satu pertanyaan lagi, Mas. Mungkin, Mas. Boleh, Mas, aman aja. Kita buat diskusi memantik, mungkin nanti bisa Oke, memantik yang lain ya. Tidak apa-apa, silakan. oke, baik. Eh, kalau untuk apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali sendiri, Mas. Al-Ghazali kan mencoba untuk mengedepankan suatu teori neonomianisme. Ini saya dapat sebutan ini dari yang lain juga, Mas. Neonomian. Jadi eh, dia dia mungkin pernah belajar kalam, pernah belajar teologi, dan pernah belajar apa namanya itu peripatetik juga, tapi dia nggak puas dengan itu, Mas. Eh, jadi seperti mungkin pikirannya dia bisa mengedepankan suatu argumen yang kuat, tapi hatinya itu nggak apa seperti ada yang kosong gitu, Mas. Dan apa ada satu manifestasi yang mungkin tidak bisa dibuktikan oleh eh, penalaran sistemik. Bukan berarti itu saya bilang itu buruk, Mas, bukan. Tapi ketika Al-Ghazali mengatakan barang siapa mengenal dirinya sendiri, yang itu ada hadisnya itu man arafa nafsahu, itu dia mengenal Tuhannya gitu. Kalau kita melihat eh, argumen dari Al-Ghazali ini mengenai mengenal diri sama dengan mengenal Tuhan, ya tentu dalam tradisi Kristiani juga ada mengenai misalnya Agustinus, kan dia kan juga Platonis yang kuat gitu, Mas. Dia mengatakan kalau mengenal diri sama dengan mengenal Tuhan. Kalau kita lihat dari tradisi, tarik jauh lagi ke zaman Yunani kuno mengenai Hermetisisme itu, Mas, yang di papan tulisan
akademia itu, gnoti seauton, kenalilah dirimu sendiri gitu. Apakah ini menjadi asal muasal terbentuknya consciousness, Mas? Kalau kita mau pakai argumen teleologi yang tadi Mas sampaikan itu, bagaimana argumen sistemik tentang adanya Tuhan itu bisa menjawab suatu asal muasal mengenai consciousness, the origin of consciousness, gitu. Suara hati itu adalah suara Tuhan atau itu justru suara kita yang sudah terkondisi secara moral? Uh, karena moral ini kan, kalau kita lihat para filsuf modern itu kan adalah byproduct dari masyarakat. Misalnya Simone de Beauvoir dari Prancis abad ke-19 kan, abad ke-20 kan pernah mengatakan kalau feminisme, perempuan tidak menjadi perempuan, dia dibuat menjadi perempuan gitu, Mas. Nah, bagaimana kita bisa menjawab tantangan dari mereka yang mengatakan kalau consciousness is not the voice of God, but the voice of oneself gitu. Apakah kita mengenal diri sendiri cukup begitu? Kita nggak perlu pembuktian akan adanya Tuhan, karena kalau kita berdialog misalnya, Mas, dengan teman-teman yang Buddhis yang mengatakan kalau semuanya kembali kepada dirimu sendiri, diri sejati, Tuhan yang impersonal, bukan Tuhan yang personal seperti di agama-agama rumput Abrahamik, Mas. Ini bagaimana kita bisa menggunakan teori sistematis ini, teleologi ini untuk berdialog dengan mereka yang mengatakan demikian, yang membenturkan antara asal usul suara hati sebagai suara sendiri atau suara hati sebagai suara Tuhan. Ya, terima kasih, Mas. Maaf kalau kepanjangan. Oke, enggak masalah, aman Mas. Justru saya makasih. Ini kan berarti kan memperluas cakupan ini ya, cakupan tema menarik ya. Memang ketika kita mengkaji asal-usul alam itu nggak bisa lepas dari asal-usul manusia sebenarnya. Dan itu nggak bisa lepas dari dua pertanyaan besar, Mas. Dari manakah asal-usul manusia, begitu ya, termasuk the origin of consciousness, kesadaran, dan bagaimana asal-usul dari alam semesta, bahkan asal-usul segala sesuatu. Dan tradisi Islam, Mas, itu memang dikenal istilah seperti itu ya. Kenallah dirimu sendiri, kamu akan mengenal Tuhan. Saya coba garis bawahi antara mengenal dan membuktikan. Kalau membuktikan eksistensi, kita dalam posisi seharusnya, Mas ya, itu belum beriman, harusnya bicara ideal seperti itu. Tapi kalau dalam penerapan mungkin beda lagi, kan begitu kan ya. Tapi jangan sampai kita tuh gimana ya, iman kita menyetir argumen, nanti jatuhnya pasti akan argumen yang tadi ya, berputar dan sebagainya. Tapi cari dengan jujur, pasti akan ketemu kok. Saya menggaransi seperti itu ya, kan begitu. Maka kalau kita bicara membuktikan, itu nggak cukup dengan diri sendiri, itu kan begitu. Kalau dalam tadi sama ada namanya fitrah. Jadi dalam Quran itu surat Al-A'raf kalau nggak salah itu, saya lupa ayatnya, yang menyatakan dulu manusia itu punya perjanjian dengan Tuhan di alam sana, Mas ya, alam sebelum kita lahir. Apakah aku adalah Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhanku ya. Juga ada hadis Nabi yang menyatakan setiap orang adalah Muslim dan seterusnya itu ya, teman-teman sekalian. Tapi kalau saya pribadi itu tidak cukup hanya stop sampai di situ. Tadi ya, ada pertanyaan besar tentang asal-usul manusia dan asal-usul segala sesuatu. Ayat tersebut, hadis tersebut bukan sama dengan lantas dinyatakan cukup kenali dirimu sendiri, nggak usah mengenali alam. Tidak seperti itu. Tapi kenalilah diri sendiri dan juga alam. Karena kita bicara kausalitas, termasuk manusia di dalamnya, Mas. Walaupun saya juga tidak bisa menjawab, apakah TSKT juga membuktikan consciousness? Enggak, Mas. Enggak bidangnya, itu kan begitu. Saya pernah didebat dengan teman saya, seorang ateis. Bagaimana Mas Gigi menjelaskan problem of evil? Waduh, teori saya nggak bilang itu, Mas. Teori saya nggak mengkaji itu ya. Paling banter saya bisa menjelaskan
adanya kekacauan, kejahatan, itu adalah konsekuensi dari namanya keterbatasan, itu doang. Nggak bisa melangkah lebih jauh. Tapi ada kajian lain, misalkan kajian takdir dan nasib. Kejahatan dari mana sumbernya? Apakah dari Tuhan atau dari manusia? Itu seperti itu, Mas. Jadi, kalau saya kembali tadi, saya tidak menolak yang namanya mengenal diri manusia. Enggak. Tetap itu kita harus mengenal diri manusia, tapi jangan lupa, ada yang lebih besar, yaitu kenalilah asal-usul alam. Bahkan asal-usul segala sesuatu. Ya intinya simpelnya Mas, kalau disederhanakan, kenalilah asal-usul segala sesuatu itu. Nah, itu kita akan punya pandangan yang utuh dan sistemik. Wih, lama dong Mas Gigi. Iya, memang idealnya seperti itu. Dan kajian ini kan selama hidup manusia, Mas ya. Dari manusia pertama sampai sekarang, itu kan mengkaji itu. Berproses. Loh, kalau nggak tuntas bagaimana Mas Gigi? Saya yakin Tuhan itu akan menghitung proses kita. Loh Mas, orang zaman dulu itu nggak mengenal bagaimana hubungan antara kausalitas, keterangan kekacauan. Selama dia mau berproses mencari, bertanya, wong ayat Quran disuruh ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, Mas. Yang itu menyuruh untuk membaca realitas, bukan membaca teks, tapi realitas. Artinya seluruh ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat yang tak tertulis ini, disuruh sampai kapan? Ya, sampai kapanpun. Itu kan begitu kan. Kita selalu alam saja ada perkembangan-perkembangan baru. Ya, itu oke, nggak ada masalah. Yang penting kan kita terus berproses tadi. Itu seperti itu, Mas. Jadi saya intinya tidak menolak mengenal diri sendiri dan lain-lain, tapi harus terintegrasi sistemik tadi, diri sendiri, asal-usul alam, dan asal-usul segala sesuatu. Terakhir, ya teori saya nggak bisa menjawab, Mas, apa itu consciousness, karena memang bukan bidangnya. Bidang kami fokusnya pada kajian asal-usul alam. Tuh, seperti itu. Tapi consciousness itu, kalau saya berpendapat ya Mas ya, lepas dari teori saya, ada peran jiwa, peran ruh. Karena manusia nggak bisa disederhanakan hanya sekedar material. Itu yang membedakan manusia dengan benda mati dan lain-lain. Karena hidup itu kompleks, apalagi manusia punya akal pikiran, kehendak bebas, suara hati, dan sebagainya. Suara hati itu kebenaran, menyampaikan jangan seperti ini, jangan korupsi, jangan mencuri. Itu ada peran nilai manusia, sekaligus ada juga ajaran ketuhanan. Misalkan Tuhan menyuruh kita dan melarang kita buat mencuri gitu ya. Jangan menindas orang misalkan. Itu ada nilai, kita simpan di super ego kita, dijadikan pijakan, kita pegang. Saat saya pengen korupsi jadi wakil rakyat, itu ngomong keluar, jangan Mas Gigi, jangan. Itu berarti ada peran suara hati tadi, ada gabungan tadi itu Mas. Mungkin itu Mas, makanya saya nggak sepakat dengan Ryu Hasan ya, yang itu sangat semua serba otak, semua serba otak. Otak itu sarana saja sebenarnya untuk bagaimana mengaplikasikan dari jiwa tadi atau roh tadi, jiwa dan roh tadi itu. Aku lebihnya demikian Mas ya, jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Gigi, ini diskusi yang sangat membangun dan sangat baik sekali Mas. Dan saya akan langsung kepada penanya selanjutnya, Pak Alex Sinaga yang sudah open mic dan open cam. Silakan Pak. Ya, makasih sebelumnya eh, Pak Gigi ya. Saya tadi telat mulainya, jadi mungkin saya belum sepenuhnya memahami, tapi saya ingin coba lebih memahami ya. Tadi sangat menarik sekali ya Pak. Eh, Kalau Tuhan itu sebagai desain perancang yang membuat itu dengan kestabilan dan goal tadi itu ya Pak ya. Jadi ya gimana kita memahami Tuhan yang punya goal, yaitu tadi supaya teratur, supaya baik, semuanya yang positif ya gitu ya Pak. Tapi pada akhirnya, pada realitanya, karena keterbatasan manusia yang seperti yang Bapak bilang tadi, banyak kekacauan, alam yang rusak, kemudian hal-hal yang negatif dan sebagainya. Kenapa Tuhan itu di dalam kecerdasannya membiarkan itu?
Bagaimana kita menalar itu dengan sederhana? Terima kasih. Ya, silakan Mas Gigi. Iya, menarik. Ini berarti, makasih Pak Alexi Naga, salam kenal ya. Berarti bicara tentang apa sih hubungan antara keteraturan dan kekacauan. Kalau dalam pandangan kami, Pak, kekacauan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Itu ada hukum fisikanya, namanya hukum termodinamika yang kedua. Artinya, seiring bertambah waktu, entropi atau kekacauan itu semakin bertambah. Di satu sisi yang lain, energi makin menurun, begitu ya, temperatur makin menurun, kekacauan bertambah. Dan waktu itu terus berjalan maju, nggak bisa diputar kembali. Contoh nih, kita melempar gelas, Pak, pecah, tiar gitu ya. Nggak bisa dikembalikan kayak di video-video gitu, di reverse gitu, angel, gitu kan, nggak bisa. Karena memang waktu sifatnya berjalan maju, dan juga kekacauan makin bertambah gitu ya. Artinya begini, sebenarnya kekacauan itu adalah konsekuensi dari desain juga. Apa maksudnya? Kekacauan menunjukkan desain yang itu menurun. Loh, kenapa kok harus ada kekacauan? Tadi Pak, dihubungkan dengan keterbatasan tadi. Karena tadi keterbatasan itu yang membingkai keteraturan dan kekacauan. Ada tiga Pak ya. Jadi kalau argumen teleologi pure, itu ya cuman satu, keteraturan. Kekacauan ditolak atau diabaikan begitu. Masalah kausalitas, apakah terbatas atau nggak terbatas, itu ya nggak fokus di situ. Nah, jadi kalau dalam kajian sistem kami, keterbatasan itu membingkai keteraturan. Ada desain, ada goal tadi ya, ada siklus, ada fungsi. Karena dia hakikatnya adalah kekurangan dan dia terbatas, maka ada yang namanya satu lagi variabel, yaitu kekacauan. Kualitas keteraturan itu semakin turun. Dan kausalitas sendiri juga bergradasi. Ada paling kecil, paling besar. Itu juga menunjukkan batas, Pak. Jadi ini semua menunjukkan batas. Artinya apa? Kekacauan itu konsekuensi nggak terhindarkan, yang menunjukkan keterbatasan dari keteraturan tadi. Maka wajar ya dalam tradisi agama Samawi dikenal dengan istilah kiamat atau akhir dari segala sesuatu. Istilah kerennya doomsday itu kan begitu. Baik Yahudi, Kristen maupun Islam sama-sama mengamini hal tersebut, yang artinya adalah ada akhir segala sesuatu. Itu wajar karena memang ada keteraturan itu menurun, menurun, kacau, stagnan, dia berakhir kan seperti itu. Nah, berarti apa? Itu adalah konsekuensi logis secara ontologis bahkan eh, dari suatu desain. Kita nggak perlu menolak kekacauan, itu nggak realistis karena itu fakta itu kan begitu. Atau mengabaikan atau menafsirkan kekacauan adalah keteraturan. Ini jadi ambigu nanti. Jadi apa ya? Secara ontologis menjadi ambigu. Berarti kalau matahari itu meledak mati teratur itu kan demikian. Padahal yo itu adalah bukti kekacauan misalkan demikian. Misalkan ini semua tabrakan itu juga teratur, itu kan menjadi kacau ya. Artinya ini nggak terhindarkan. Kekacauan juga menunjukkan desain sebenarnya, desain yang menurun. Bahkan yang menarik, alam semesta kita itu Pak, itu teratur sekaligus kacau. Karena apa? Dia ketat. Apa? Hanya seperti desain seperti inilah alam semesta bisa teratur. Digeser dikit, tadi ya saya jelaskan ya Pak ya, itu akan mengalami kekacauan. Gravitasinya lebih kuat dikit, nuklir kuatnya lebih kuat dikit misalkan, atau di atmosfer kita misalkan ya, oksigennya lebih banyak dikit aja itu korosif sekali. Artinya apa? Semesta kita juga ringkih. Ringkihnya apa? Dia digeser dikit itu akan menakutkan. Atau bumi kita digeser ke Merkurius, ke panggang Pak kita Pak, itu kan seperti itu. Itu begitu ya Pak. Jadi kekacauan itu nggak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi. Karena sebagaimana dengan masalah kejahatan dan lain-lain, ini ya yang saya takutkan. Masalah problem of evil itu kan begitu ya. Pertama jawaban saya seperti itu Pak, yaitu tentang kekacauan itu nggak bisa dihindarkan. Maka konsekuensinya adalah apa sih? Karena ini semua terbatas. Ada kualitas yang bersifat negatif. Sakit, mati, kurang, apalagi Pak, miskin, negatif-negatif semua. Manusia mungkin pengen hidup abadi gitu ya. Saya pengen hidup 1000 tahun lagi, bahkan abadi.
Tapi coba bayangin deh, nggak ada kematian. itu itu kan mengerikan juga. Nggak ada kematian, oke. Tapi semesta kita bakal mati, gimana? Berarti itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Teman-teman ateis bilang, itu kejahatan Tuhan. Itu bukan kejahatan, tapi itu konsekuensi dari keterbatasan. Kalau saya menafsirkan seperti itu. Pernah tuh siapa siapa ya filsuf yang gini, Pak. Semisal ada anak rusa di suatu hutan, hutannya kebakaran, mati, Pak, kepanggang. Terus dia tanya, di manakah keadilan Tuhan? Wah, saya tanya begitu itu juga agak bingung jawabnya, jujur. Cuman, saya jawab seperti tadi, itu bahwasanya kekacauan itu konsekuensi dari keterbatasan. Ada rasa sakit, ada rasa negatif semua pokoknya. Tua, kita kita menua itu kan juga akan bentuk kekacauan sebenarnya kan. Nggak mungkin kita muda terus gitu kan begitu. Bagaimana dengan kejahatan manusia, Pak? Ini beda lagi kajiannya, Pak. Kalau ini, menurut hemat kami, kejahatan manusia itu sumbernya bukan Tuhan, tapi manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena begini, Pak. Tuhan memberikan kita yang pertama akal pikiran, petunjuk kitab suci, para rasul, para nabi, termasuk hukum-hukum universal. Dan Tuhan juga menyuruh untuk berbuat baik. Itu sudah cukup karena manusia punya kehendak bebas. Manusia bukan wayang golek gitu ya. Yang itu disetir oleh Tuhan, begitu enggak. Tapi manusia itu punya kehendak bebas. Makanya kita kita tuh jangan, misalkan nih suatu saat kita korupsi gitu ya, di sidang, di peradilan. Gigi, kenapa kamu korupsi? Iya maaf Pak Hakim, ini takdir Tuhan. Wah, itu kan lucu nanti jatuhnya. Tapi itu apa? Dari saya sendiri. Saya nggak bisa mengerem hawa nafsu saya untuk hidup glamor. Saya nggak bisa mengerem nafsu saya untuk hidup hedon. Saya hidup berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Kenapa gigi kamu pakai narkoba? Ini takdir Tuhan. Loh, kok Tuhan disalahkan? Ini kan gimana ini? Padahal Tuhan melarang menggunakan homer gitu ya, yang memabukkan dan menghilangkan akal pikiran. Tapi ini semua adalah bersumber dari manusia. Kecuali Tuhan nggak pernah ngasih akal, cuma ngasih kita nafsu doang, nggak pernah ngasih kitab suci, nggak pernah ngasih hukum universal. Itu baru sah dinyatakan kejahatan dari Tuhan. Tapi Tuhan itu pengasih sekali pada kita. Dia memberikan semua itu secara cuma-cuma dan berkali-kali diserukan, ayo berbuat baik. Tapi manusia kan punya kehendak bebas, punya pertanggung jawaban. Kita bisa memilih jadi orang baik, silahkan, monggo. Ada konsekuensi kebaikan, dunia maupun akhirat, begitu ya. Ada konsekuensi, saya mau jadi orang zolim saja. Itu juga silahkan. Tuhan nggak memaksakan, tapi juga ada konsekuensi, gitu kan begitu. Mas Gigi berarti Qadariyah dong, kayak Mutazilah begitu. Enggak. Saya masih mengakui Tuhan pun juga masih terlibat dalam hal apa? Mengutus Rasul, ada mukjizat dan sebagainya, kitab suci dan sebagainya. Saya juga masih mengakui hal tersebut. Itu begitu. Itu tanggapan saya, Pak Alex. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atas jawaban saya. Begitu. Terima kasih Pak Alex untuk pertanyaannya dan Mas Gigi untuk jawabannya. Oke, berhubung masih ada Eh, waktu, oke, boleh saya ini ya, menanggapi sekali bertanya lagi, Pak? Monggo, monggo, silakan, Pak Alex. Aman Ya, aja. ya. Terima kasih, Pak. Jadi, bolehkah saya melihat bahwa argumen teologi ini skopnya sebenarnya sangat sangat terbatas ya Pak, kecil ya. Hanya untuk mengcounter argumen para ateis yang menganggap alam semesta tercipta sendiri. Apakah itu yang pertama? Yang kedua, kalau tadi seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa dunia ini terikat dengan hukum termodinamika ya. Jadi segala sesuatu itu akan merosot dengan sendirinya gitu ya Pak ya. Berarti kalau pemahaman yang berkata, saya lupa istilahnya apa ya Pak, bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia dan alam semesta ini, setelah dia ciptakan dia tinggalkan dan dia dengan dirinya sendiri, karena lalu dunia ini terikat dengan hukum-hukum fisika tadi, karena
setelah itu akan bersifat otomatis ya Pak, yaitu menurun, bahkan kacau. Jadi apakah kita bisa menalar Tuhan yang seperti itu ya Pak? Jadi ketika dia menciptakan dengan teratur, dalam kecerdasannya teratur dan baik, lalu pada akhirnya dia tinggalkan. Makanya ada orang ateis, gitu ya Pak, karena pada akhirnya terikat dengan hukum-hukum tadi ya, termodernика dan sebagainya. Bagaimana Pak kita menanggapi itu? Terima kasih. Oke. Iya, ya, makin asik aja, makin mendalam ini. Makasih Pak Alex atas insight-nya. Menarik. Skup trilogi itu sempit, iya Pak. Saya sampaikan argumennya sama, skup argumen kosmologi juga sempit. Makanya saya nggak setuju dikotomis dan klasifikasi ini rumpun kosmologi, ini rumpun trilogi. Enggak, ini sebenarnya harusnya satu. Itu kan begitu, nggak boleh dipisah-pisahkan. Karena tentunya fokusnya bicara kosmologi ya Pak, itu bicara tentang gerak, ketergantungan, terus keterbatasan. Satunya rumpun trilogi bicara tentang desain. Kenapa enggak ada kesatuan argumen yang sistemik tadi yang saya coba saya ikhtiarkan tadi, itu seperti itu. Karena trilogi fokusnya memotret keteraturan, Pak. Ketika ditanya, teratur ini mengarah pada terbatas atau enggak terbatas, itu bukan wilayahnya dia. Stop. Padahal debat teis-ateis itu juga bicara tentang alam ini apakah terbatas atau enggak terbatas sih. Selain ini teratur, oke. Apakah maknanya kekacauan hubungan seperti apa? Berarti harus ada satu kerangka sistemik. Makanya saya ngomongnya Pak, paradigma sistem dan teori sistem. Makanya betul seperti itu. Tapi kalau argumen ini untuk penghayatan spiritual, memang kena banget Pak. Kena banget. Lihatlah, alam itu teratur, maka ada yang kena spiritual. Itu seperti, cuman ya tadi itu, kenapa kita nggak menyusun argumen yang itu benar-benar komprehensif gitu ya? Karena ateisme juga menyerang kita bukan satu argumen doang, tapi beberapa argumen. Misalkan Hawking, Stephen Hawking, Pak, itu menyatakan kenapa alam teratur karena multiverse yang tadi ya kocokan arisan itu, sehingga ini kebetulan saja. Dan di bab akhir bukunya dia itu menggunakan argumen infinite regress. Oke, kalau alam ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Yang menciptakan Tuhan siapa? Itu kan mengarah pada ketidakterbatasan imaterial. Kita perlu tuh satu kesatuan sistem kritik yang itu membantah keduanya sekaligus secara sistemik tadi itu. Makanya saya sampaikan gagasan, kita jelaskan ketaigaan tidak bisa menjelaskan keteraturan dan kekacauan sekaligus. Itu seperti itu Pak. Jadi betul skupnya sempit dan sangat dikotomis. Padahal kita harus melihat realitas secara komprehensif dan integral tadi seperti itu. Yang kedua, loh Pak, ini berarti mengarah pada argumen deisme ya. Nah ini menarik ya, ini nggak saya bahas. Dan Pak Alex menyuguhkan insight baru ini, makasih banget Pak, udah ngingetin saya. Saya pribadi nggak mengarah pada deisme Pak, tetap pada teisme. Kalau teisme itu masih percaya adanya atau meyakini ya, mengamini ada keterlibatan Tuhan. Karena menjadi absurd ketika Tuhan telah menciptakan alam, selesai, ditinggalin. Padahal alam itu selalu butuh namanya Tuhan. Karena dia relatif. Beda begini Pak, misalkan nih, saya karyawan tuh misalkan Pak, saya ngikut bos saya. Terus saya belajar ilmu bos saya, bisnisnya saya pelajari, Pak bos saya resign ya, saya mau buka pabrik sendiri misalkan. Saya bisa bebas dari Pak bos saya, tapi saya masih berutang budi berupa konsep ilmu tadi. Tapi kalau hubungan antara relatif sama mutlak itu nggak bisa lepas, karena dia relatif selamanya relatif, tidak bisa berubah mutlak, maka dia tergantung terus-menerus terhadap yang mutlak. Itu secara argumen seperti itu Pak ya. Terus deisme itu juga sebenarnya sadar apa nggak sadar itu apa ya,
mengecilkan kuasa Tuhan. Kok bisa? Jadi misalkan nih mujizat itu bagi Tuhan itu mudah sekali karena apa? Tuhanlah yang menciptakan hukum alam. Maka Tuhan juga bisa modifikasi hukum alam. Logikanya kan seperti itu ya, begitu kan. Maka apa? Yang mungkin loh, kok sekedar mungkin, Pak? Lah, maka butuh yang namanya berikutnya adalah informasi valid sejarah dari kitab suci. Misalkan Pak, dalam Islam dan Kristen kita mengenal Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi tahu semua ya teman-teman ya. 7 pemuda yang tidur di gua ini kan baik Islam Kristen mengaku tidur selama 300 sekian tahun kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, maka kita berusaha untuk membangun pandangan terhadap fenomena itu dengan teori fisika misalkan, menggunakan teori relativitas. Oh, di gua itu waktunya lebih lambat daripada di luar gua. Kita memaksakan argumen teori itu, apa yang terjadi? Harusnya ketika kita keluar gua, maka peradabannya itu nggak 300 tahun, tapi puluhan ribu tahun, karena tadi ya waktu berhenti menurut relativitas. Atau Isra Mi'raj misalkan, kita pahami dengan relativitas khusus. Itu juga nggak gatuk. Kenapa nggak gatuk? Karena apa? Nabi Muhammad kecepatan cahaya misalkan. Harusnya Nabi Muhammad tetap muda, oke itu benar. Bangsa Arab sekelilingnya sudah meninggal semua, kan nggak begitu faktanya. Artinya, ketika sesuatu itu nggak bisa dijelaskan dengan teori fisik, tapi kejadian, maka itulah disebut dengan yang namanya keterlibatan goib tadi itu. Bagaimana Pak Gigi? Apakah ada hukum terpolanya? Ada jelasnya. Tapi kita terbatas data, Pak. Contoh, Pak, misalkan nih, saya ingin meniru Nabi Musa. Wow, saya datang ke pantai gitu ya, terus bawa tongkat, tak pukulkan Pak, jedues gitu kan. Loh kok nggak terbelah? Ya nggak terbelah lah, kita nggak tahu apa aturan aturan goibnya bagaimana. Dan itu terjadi hanya sekali Nabi Musa itu. Paling saya dikatain gila Pak. Lu ngapain ini orang mukul-mukul lautan gini biar terbelah kan? Ya wajar karena kita nggak tahu hukumnya. Dan itu ada apa? Ada konteks terdesak, ada doa gitu kan ya. Ada informasi dari Tuhan langsung. Oke Musa, kamu saya tolong. Nah, makanya itu disebut dengan yang namanya mujizat tadi, itu kan seperti itu kan. Itu kalau saya menolak deisme kok Pak, sama. Eh, saya akui Tuhan itu mutlak, eh, tapi ketergantungan alam dan kepada Tuhan itu nggak akan bisa hilang. Tapi tidak menafikan keterlibatan yang bersifat goib tadi, termasuk misalkan adanya peran kitab suci gitu ya, pewahyuan, peran kenabian dan lain-lain itu juga bukti keterlibatan Tuhan. Gitu, seperti itu. Kalau demikian Pak Alex semoga bisa menjawab. Makasih Pak, makasih. Sip, matur nuwun sami-sami. Mas Hans masih di mute Mas. Oh iya, maaf, Oh maaf, iya. maaf. Nah, Ya, ya, terima kasih Pak Alex untuk pertanyaannya dan untuk Mas Gigi untuk jawabannya yang sangat baik dan sangat lengkap. Ini pasti hasil dari pergumulan dan perjalanan yang panjang bagi Mas Gigi dan teman-teman sekalian untuk mencoba mengerti gitu. Dan saya akan kembali ke penanya berikutnya. Bapak Nyoman Merta, silakan open mic dan open cam. Pak Nyoman, silakan open mic dan open cam. Bentar, Ya, bentar baik. ya Pak. Suaranya kecil, Pak. Mungkin Ya, bisa sebentar, lebih sebentar. Tunggu itu. sebentar. Pak Nyoman, halo. Mohon maaf, Pak Nyoman. Mungkin suaranya kurang terdengar dengan jelas mungkin.
Ya, sekarang udah jelas ya. Ah, Suaranya masih masih kecil. kecil, Pak. Masih kecil. Mohon maaf, Pak. Ya, Mungkin volumenya bisa dinaikkan, Pak. sudah. Sekarang udah besar. Volumenya udah besar ya. Mohon maaf, Pak. Mungkin audionya bermasalah ya, Pak ya. Mungkin boleh diketik saja pertanyaannya, Pak. Sekarang saya cabut ininya. Oh iya, ya. Sudah, sudah agak besar ya, bisa didengar? Bisa, bisa. Iya, bisa, Pak. Bisa. Terima Silakan. kasih. Ya, luar biasa ini sebuah diskusi yang ya luar biasa. Ada pemahaman baru dan saya terus terang aja baru pertama ikut diskusi ini ya sempat agak bingung juga ya. Tadi disebut hukum termodinamika 2 itu. Baru ingat pelajaran di SMA itu. Baru ingat ya. Eh, baik saya akan lihat catatan saya ya. Oh ya, begini. Kalau kita terima kasih atas kesempatannya untuk ikut berdiskusi walaupun pemahaman saya masih terbatas ya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kiki ya, Mas Kiki ya. Begini, tadi saya sempat mendengar bahwa hukum alam kalau di Hindu itu disebut dengan rta ya, rta, RTA. Itu tadi disebutkan yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, kemudian saya tidak sepaham dengan pernyataan bahwa Tuhan menciptakan keteraturan, lalu setelah itu keteraturan di alam semesta itu ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau dalam keyakinan kami, Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di dalam ketidakteraturan itu, kekacauan itu ada. Apalagi di dalam keteraturan. Beliau ada di mana-mana. Kalau di Hindu namanya Wiyapi Wiyakapake Nirwikara. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, di setiap inti sel, atom, seluruh alam semesta ini adalah Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menciptakan rata atau hukum alam. Nah, kemudian manusia tadi disebutkan, saya setuju, itu mempunyai kehendak bebas ya. Dia mau apa saja, Tuhan tidak melarang. Walaupun Tuhan menciptakan agama, menciptakan norma, mungkin juga atas intervensi Tuhan manusia ya, karena manusia itu ingin sebuah kebaikan, norma, ada norma sosial, ada ajaran agama, kan itu ya. Nah, sekarang kita lihat, saya tidak menyebut apa agama seseorang itu. Ada orang mencelakai atau bahkan membunuh orang lain menyebut nama Tuhan gitu. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini membahas ini? Saya tidak mau menyebut ya. Tapi ada orang atau sekelompok orang membunuh orang lain walaupun dia tadi sebutkan yang benar, jadi manusia mempunyai kehendak bebas ya. Dia mau apa saja gitu. Dia tidak terikat oleh norma, oleh ajaran agama yang dipelajari, lalu
memenggal kepala orang atau membunuh orang atau menyakiti atau mencelakai orang itu, tapi menyebut nama Tuhan. Ya, ini bagaimana membahasakan ini, bagaimana memberi argumen sehingga kehendak bebas itu bisa dijalankan sebebas-bebasnya. Padahal secara umum ada norma sosial, ada kebenaran. Kalau di Hindu ada namanya dharma, ya, kebijaksanaan. Mungkin itu dulu ya, dua hal yang mungkin perlu penjelasan dari Mas Kiki. Mohon maaf agak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman untuk pertanyaannya. Mas Gigi langsung ditanggapi saja, Mas. Ya, matur suksma Pak Nyoman atas insight dan juga pertanyaannya tadi. Masalah deisme ya sama Pak, saya juga ada sepakat, saya sepaham dengan Bapak. Dalam artian memang ya ketika menciptakan bukan dari terus lepas kan nggak mungkin ya Pak, karena bagaimanapun alam itu relatif ya, terbatas dan sebagainya itu, maka tetap membutuhkan yang mutlak itu seperti itu. Ya, sependapat ya Pak dengan seperti itu. Masalah keteraturan kekacauan juga sama, memang dalam artian itu adalah ya, bukti gitu ya, bukti bahwasanya itu adalah menunjukkan keterbatasan dan ya kalau nggak bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya, apalagi mengadakan dirinya sendiri itu kan seperti itu. Yang kontradiktif itu kayak pernyataan Hawking ya Pak, dan juga Graham Oppy yang menyatakan oke, alam itu berawal dari singularitas Big Bang kan begitu kan, tapi singularitas Big Bang itu adalah yang paling awal, nggak ada yang menciptakan. Ini tuh kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Karena singularitas juga terikat yang namanya kerelatifan, terikat ya kekurangan, kebutuhan dan lain-lain tadi itu. Karena ketika dia bicara ada awal tapi mengawali dirinya sendiri, maka ini kan kontradiktif gitu ya. Karena Hawking itu kan ada waktu ya, gampang mendebatnya. Waktu imajiner ini berapa lama gitu kan begitu. Terbatas loh. Kalau dia terbatas, ada asal mulanya, ada asal mula sebelumnya, berarti dia dari mana? Kan begitu kan ya. Berarti dia tak terbatas. Maka waktu imajiner itu akan terus merentang, nggak akan sampai pada penciptaan alam semesta. Membantahnya itu gampang sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi itu ya masalah deisme dan masalah keteraturan kekacauan tadi itu. Terakhir masalah yang kedua ya Pak Nyoman masalah ada orang bertuhan tapi dengan kejam, ya itu memang prihatin Pak, saya Pak prihatin banget melihat orang jahat tapi membawa nama Tuhan itu. Saya prihatin itu, sama sama kayak menjelekkan ajaran Tuhan itu sendiri sebenarnya. Ini banyak terjadi ya Pak dalam sejarah itu, perang membawa agama ya dengan tujuan yang jahat tentunya itu banyak sekali, dan itu menjadi keprihatinan kita gitu kan. Yang ngeri itu gini Pak, teman-teman ateis dan agnostik melihat itu, apa yang mereka rasakan? Trauma. Loh, jadi bertuhan beragama kok jadi jahat, terus gak usah beragama sekalian. Nah, kan begitu. Karena seringkali teman-teman ateis agnostik itu bukan melihat ajarannya, tapi melihat pelakunya. Itu kan begitu ya, melihat umatnya. Itu jadi PR orang-orang beragama ya. Maka sebenarnya menjadi kontradiksi ya, ketika Tuhan itu memberikan aturan yang itu tadi ya, dikasih akal pikiran begitu, dikasih hukum-hukum keseimbangan, hukum-hukum logika begitu kan ya, petunjuk yang rasional dan macam-macam tadi itu. Terus dia misalkan nih contoh yang paling konkret, dia yang kejadian barusan ini kan ada orang doa terus dibubarin kalau nggak salah itu seperti itu ya. Sebenarnya kalau orang beribadah agama lain itu sedang beribadah, itu biarkanlah. Selama nggak ada provokasi kejahatan macam-macam itu ya dibiarkan. Memang itu etika dasar toleransi itu kan seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya ikut campur, apalagi
membubarkan dan sebagainya. Memang dalam agama kami sendiri Pak, dalam Islam misalkan itu jaminlah saudaramu yang itu bahkan beda agama sekalipun. Itu harus dijamin keselamatannya dan lain-lain. Masalah akidah oke, beda bahkan bertentangan. Oke, tapi masalah sosial, humaniora itu tetap kita harus bersatu dan tegakkan, dan juga masalah ibadah dan itu oke lah kita toleransi ya. Itu kan banyak juga contoh positif di Indonesia, juga banyak contoh positif ya teman-teman sekalian. Jadi ketika ada lagi-lagi saya kembali ke topik, ketika ada seseorang yang itu berbuat jahat tapi membawa nama Tuhan, berarti dia sedang dalam keadaan yang pertama Pak, kontradiksi, itu yang pasti. Yang kedua, dia menjadikan agama sebagai topeng, sebagai modus untuk memenuhi, mohon maaf, hawa nafsunya. Contoh Pak, dalam umat Islam, saya sebut umat Islam ya, saya nggak mau sebut umat lain, itu kan begitu. Ada Pak, ya saya nggak generalisir Pak ya, ulama-ulama atau habaib-habaib yang itu memanfaatkan jamaahnya untuk mengeruk harta. Harta dari jamaah itu banyak. Membodoh-bodoh, sorry ya, mohon maaf ya, membodohi umatnya dengan aku loh bisa begini, saya punya keramat luar biasa. Itu kan ada tuh ya, lagi viral di TikTok tuh. Nah itu kan, ya mohon maaf ya, agama hanya sebagai topeng kalau seperti itu. Bukan dijadikan sebagai way of life. Kan sudah kontradiksi, terus itu dijadikan sebagai, mohon maaf ya, cuman sekedar apa, tameng saja, topeng, kan begitu kan ya. Atau misalkan, mohon maaf, ada kasus, saya bilang kasus ya, bukan semua ya, ada kasus, mohon maaf ya, pesantren yang itu sorry ya, mencabuli santriwatinya. Itu kan menggunakan, sorry ya, embel-embel agama, kamu harus patuh pada Pak Ustadz, kalau nggak begitu kamu dosa dan sebagainya. Ini mohon maaf, ini namanya hawa nafsu dibalut dengan agama. Itu tidak pantas sekali. Jadi saya memandangnya seperti itu Pak. Jadi yang pertama adalah kontradiksi logika, yang kedua adalah menjadikan sebagai topeng. Artinya agama cuma sebagai simbol, tapi substansinya sudah hilang, tidak diaplikasikan. Apa efek negatifnya yang paling buruk? Teman-teman di luar sana, Pak, ateis, agnostik, ih, ya ngapain beragama? Lebih baik nggak beragama sekalian, mau beragama seperti itu. Nah, itu tugas kita bersama menunjukkan bahwasanya, misalkan nih saya seorang Muslim ya, menunjukkan ya Islam itu ya apa namanya, memberikan perdamaian, misalkan demikian, memberikan yang namanya eh, toleransi dan juga lain-lain. Bukan, mohon maaf ya Pak, kan banyak tuh Pak teroris itu diidentikan dengan Islam misalkan, padahal Islam tidak pernah menyuruh seperti itu. Memang ada perintah membunuh, itu ada Pak, tapi membunuh dalam keadaan perang, ada konteksnya, itu kan begitu. Kalau mohon maaf berdamai, kita nih sesama beda agama misalkan berdamai, dilarang membunuh. Itu jangankan membunuh, kita mengusik saja itu nggak boleh. Nah itu kan seperti itu kan. Itu jawaban saya buat Pak Nyoman, semoga bisa menjawab Pak Nyoman. Gitu. Saya respon sedikit ya. Sebenarnya kalau kita masih belajar di level religi ya, agama ya, itu mungkin akan terkotak-kotak ya. Jadi pemahaman penghayatan terhadap ajaran masing-masing itu akan menjadikan kita terkotak-kotak. Karena ada sebuah agama, kalau kita ini panjang diskusinya kalau udah ngomongin agama ini. Ya agamaku lebih baik daripada agamamu, ya. Jadi terkotak-kotak gitu. Tapi kalau sudah universal, melampaui agama-agama, apalagi sudah ke spiritual, itu tentu akan beda pemahamannya. Kalau pemahaman saya di saya beragama itu tinggal di Bali, itu saya diajarkan sebuah sloka
Yang simpelnya saya sebutkan Wasudewa Kutumbakam. Itu kalau teks mantranya lebih panjang ya, tapi intinya adalah Wasudewa Kutumbakam. Jadi sangat universal. Seluruh kamu semuanya adalah satu keluarga. Jadi kita semua bersaudara. Tidak melihat agama, siapapun ya itu. Ya ini kan ideal sekali ya. Seperti tadi yang penanya sebelumnya mengatakan kenapa kok terjadi kekacauan, padahal Tuhan sudah menciptakan norma-norma, kebaikan, kemudian keteraturan. Kenapa terjadi kekacauan? Ya, menurut saya itu memang karena semuanya ulah manusia. Ke, ke, ke keserakahan, kemudian egoisme, kemudian nafsu dan sebagainya. Jadi semua itu ulah manusia. Sementara Tuhan sebagai pencipta, ya, alam semesta, manusia di antaranya adalah manusia selain hewan dan tumbuhan itu diberikan kehendak bebas. Jadi tidak pernah dilarang mau apa saja silakan. Gitu. Tapi itu nanti akan kembali ke hukum. Kalau di Hindu namanya hukum karma. Hukum karma itu bagian dari hukum alam. Kalau Anda berbuat jahat, nanti akibatnya seperti ini. Jadi kausa prima. Jadi ada sebab, ada akibat. Saya kira itu tanggapan saya. Jadi kekacauan itu juga sebuah keteraturan. Sebaliknya keteraturan ini juga bisa menimbulkan kekacauan. Maka tadi saya sepakat ketika kita tidak dibatasi usia fisik kita, mungkinnya harus berumur maksimal 100 lalu bisa lebih dari 100 tahun, maka bagaimana padatnya dunia kalau tidak ada orang mati? Bisa dibayangkan, itu akan menimbulkan kekacauan. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Nyoman untuk pelengkapannya dan untuk tanggapannya yang membantu wawasan kami semua. Dan berhubung sekarang sudah jam 9, saya akan langsung ke penanya yang terakhir. Pak Rumadi Hartawan, silakan. Langsung saja. Baik, baik, terima kasih. Mungkin saya akan menanyakan tentang tadi ada konsep Nous ya sebagai Raja Langit dan Bumi dalam tradisi Helenistik kuno ya. Nah, pertanyaannya apakah konsep Nous ini bisa secara filosofis diidentifikasikan atau disamakan dengan Deus personalis atau Tuhan sebagai satu personal ya, dari teologi monoteistik, ataukah mungkin terdapat ontological mismatch atau kesenjangan ontologis antara intellectus cosmicus atau tadi disebut sebagai Raja Langit dan Bumi ya, yang sifatnya impersonal, dan Tuhan yang sifatnya personal dalam tradisi agama Abrahamik ya, yang mencipta secara ex nihilo dari ketidakadaan dan bertindak secara moral gitu. Jadi itu kira-kira pertanyaan, apakah itu sesuatu yang bisa diidentikan atau mungkin itu hanya sekedar sinkretisme spekulatif ya. Jadi apakah penyamaan atau penggabungan itu suatu konsep yang sah atau mungkin tidak bisa diterima ya. Itu kita tanya saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rumadi Hartawan. Mas Gigi, silakan ditanggapi, Mas. Oke, siap. Oke, tertangkap Pak poinnya. Matur nuwun Pak Rumadi. Apakah Nous tadi, Hesio dan macam-macam adalah identik dengan Tuhan personal? Jawabannya tidak, Pak. Karena berbeda. Jadi memang Pak Yunani kuno dulu itu memang diwarnai oleh beberapa tradisi ketuhanan ya. Ada yang bersifat
sangat antroposentris, antropomorfis, misalkan dewa-dewi itu ya Pak ya. Ada dewa Zeus, Poseidon ya, masalah dia. Ya, Poseidon atau apalah itu ya, misalkan terus dewa Hera dan macam-macam itu kan sangat antroposentris ya Pak, antropomorfis juga. Nah, Hmm. mengarahnya ke situ atau mengarahnya kayak yin and yang itu punyanya siapa namanya? Tionghoa itu ya. Hal apa prinsip universal kecerdasan. Jadi Yunani itu dikuasai oleh beberapa cara pandang seperti itu. Tidak mengenal kreator kayak agama Samawi gitu ya Pak. Tidak mengenal itu. Bahkan Al-Kindi saja itu memang dia itu mengambil filsafatnya Aristoteles, tapi dibantah juga Pak. Apa yang dibantah? Masalah ketidakhinggaan misalkan. Al-Kindi lebih cenderung pada ke creatio ex nihilo daripada creatio ex materia gitu kan seperti itu. Kalau Ibn Rushd cenderung ya diambil si Aristoteles itu. Jadi tidak sama Pak dengan Tuhan dalam tradisi agama Abrahamik ya, yang bersifat creatio ex nihilo, menciptakan itu kan begitu kan, terus ikut campur tangan juga itu kan begitu ya. Tapi kalau di dalam tradisi Yunani ya antara dua itu Pak, apakah dia tradisi politeis dewa dewi itu ya yang berarti kan kalau strukturnya politeis itu kan mesti gini Pak, ada dewa yang paling lemah gitu ya, dewa yang agak menengah, dewa yang paling kuat itu kan begitu Pak, ada Zeus terus bawahnya siapa dan dewa yang paling lemah itu kan begitu ya, namanya pantheon itu ya. Nah itu kan memang khasnya politeis banget, dan itu ya memang ada kerelatifan juga di antara apa yang jamak tadi itu memang begitu. Ada satunya yang itu bersifat prinsip universal yang impersonal, itu juga bukan dalam artian Tuhan mencipta ya, tapi dia kayak yin and yang, terus apa ya, mungkin perpadanannya yin and yang itu mungkin yang paling bisa disamakan itu ya, atau memiliki ekuivalensi lah, itu kan begitu kan. Ada juga misalnya Demiurgosnya Plato Pak, itu memang Tuhan desainer tapi bukan pencipta Pak. Jadi Yunani itu ketemunya sorry bukan dua Pak. Apakah dia hukum universal, prinsip universal, atau yang bersifat dewa-dewa antroposentris, atau eh, eksistensi yang lebih abstrak. Misalkan ya tadi kayak siapa Demiurgos itu pun ya dia hanya merancang ya, hanya apa bahasanya menata, membuat, bukan menciptakan. Ada bahan begitu, potensi-potensi material terus disatukan, terus habis itu jadilah alam semesta ini. Itu kalau dalam tradisi Plato. Nah, kalau Aristoteles beda lagi, Pak. Dia lebih pada ke penggerak. Masih berbau fisik banget ya. Penggerak yang tidak bergerak. Karena Aristotle, Plato, dan kawan-kawan dan tradisi Yunani nggak mengenal creatio ex nihilo, Pak. Baru mengenal itu pada waktu tradisi Abrahamik memang. Ya, itu yang itu menunjukkan kalau alam ini relatif terbatas, ya harusnya terbatas secara eksistensinya. Maka diciptakan tanpa bahan. Itu juga kan jadi kritikan ya. Bagaimana yang tidak ada menjadi ada? Itu kan seperti itu misalkan ya. Dibalik, oke, berarti nggak terbatas dong. Nggak terbatas itu punya banyak paradoks, paradoks, paradoks yang itu luar biasa ya. Misalkan nggak akan sampai pada masa kini ya. Bagaimana dia itu menjelaskan eh, transisi dari terbatas nggak terbatas, banyak kelemahannya itu kan begitu. Akhirnya ya kalau kita konsisten dengan keterbatasan, ya terbatas itu juga harus secara eksistensial. Maka memang itu bukan bukan alam yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri, tapi dia memerlukan eksistensi di luar alam. Logikanya kan seperti itu ya. Itu akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya apa? Tentu yang dimaksud Hesiod tadi ya dan Nous itu tidak identik dan bahkan tidak sama, Pak. Bertentangan dengan yang namanya Tuhan di dalam agama Samawi. Itu seperti itu. Nah, saya bicara Islam Islam ya Pak ya. Misalkan Islam misalkan, apalagi itu Tuhan dalam Islam ya tentu tidak
tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh filsuf Yunani tadi itu. Kurang lebih demikian Pak Rumadi jawaban saya. Jadi nggak identik ya Pak. Begitu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima Ya, kasih terima Pak kasih, Rumadi Pak. Hartawan, dan terima kasih Mas Gigi sudah menemani kita sampai jam 9. Dan untuk teman-teman yang sudah terlibat semuanya, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya tapi mungkin belum sempat bertanya, mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Dan